Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Abelansi Rilandia, absen 11 dari 12 TKJ 3. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu pelanggaran HAM, yaitu peristiwa Talang Sari. Peristiwa Talang Sari adalah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Februari 1989 di Dusun Talang Sari 3, Kabupaten Lampung Timur. Tragedi ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Menurut tim pemantauan Komnas HAM, peristiwa Talang Sari telah menelan 130 korban terbunuh, 77 orang dipindah secara paksa, 53 orang haknya dirampas, dan 46 lainnya disiksa. Tragedi Talang Sari 1989 berawal dari menguatnya doktrin pemerintah Soeharto tentang asas tunggal Pancasila. Persis yang diterapkan Soeharto dalam asas ini disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa dengan pedoman program bernama Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Program P4 ini banyak menyasar kelompok Islamis yang saat ini bersikap kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Akibat aturan ini membuat sekelompok orang di Lampung melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Warsidi. Di Talang Sari, Warsidi dijadikan imam oleh kawan-kawannya. Anggota dari kelompok Warsidi ini hanya berjumlah di bawah 10 orang. Lalu, tanggal 1 Februari 1989, Kepala Dukuh Karangsari mengirimkan surat untuk Komandan Koramil W. Jepara Kapten Sutiman. Ia menyampaikan bahwa di dukuhnya ada orang-orang melakukan kegiatan mencurigakan. Yang dimaksud oleh kepala dukuh adalah Warsidi dan kelompoknya yang dinamakan diri sebagai Komando Mujahidin Fisabilillah di Lampung Tengah. Oleh sebab itu, tanggal 6 Februari 1989 melalui musyawarah pimpinan kecamatan Muspika dipimpin oleh Kapten Sutiman, Warsidi dan pengikutnya dimintai keterangan. Rombongan dari Kapten Camat W. Jepara berangkat menuju kompleks kediaman Anwar, salah satu pengikut Warsidi. Rombongan yang berangkat berjumlah sekitar 20 orang dipimpin oleh Kepala Staf Kodim Lampung Tengah Mai Sinaga, termasuk Kapten Sutiman. Sesaat setelah Kapten Sutiman sampai di sana, ia langsung dihujani panah dan perlawanan golok. Dalam bentrokan ini, Kapten Sutiman tewas. Tewasnya Kapten Sutiman lantas membuat Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung Kolonel AM Hendro Priyono bertindak melawan Warsidi. 7 Februari 1989, 3 peleton tentara dan sekitar 40 anggota BRIMOB menyerbu Cihidung pasukan gerakan. Menjelang subuh, keadaan di Cihidung sudah berhasil dikuasai oleh ABRI. Dalam bentrokan ini sedikitnya 246 penduduk sipil tewas. Sementara Komite untuk Okram hilang dan korban tindak kekerasan kontras menyebut ada 47 korban tewas dan 88 lainnya hilang. Ratusan anak buah dan pengikut Warsidi berhasil ditangkap. Bagi Komnas HAM, kasus peristiwa Talang Sari tergolong dalam pelanggaran HAM berat karena peristiwanya terjadi secara meluas dan sistematis berbeda dengan kejahatan biasanya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, Pasal 9 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa penyerangan terhadap kelompok sipil yang dilakukan atas perintah dari atasan militer maupun non-militer dapat dikategorikan sebagai kejahatan sistematis dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan. Tahun 2001, korban dari peristiwa Talang Sari mendesak Komnas HAM untuk segera membentuk komisi penyelidik pelanggaran HAM. Pada 23 Februari 2001, tim penyelidikan pun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tim ini terdiri dari Eni Suprapto, Samsudin, Ruswiyati, Surya Saputra, dan Muhammad Farid. Tim mulai bekerja pada akhir Maret sampai awal April 2005. Setelah Komnas HAM turun ke lapangan pada Juni 2005, didapati adanya pelanggaran HAM yang berat. Setelah Komnas HAM mengeluarkan laporan penyelidikan, berkas diserahkan Kejaksaan Agung. Namun laporan tersebut ditolak oleh Kejaksaan Agung karena dianggap kurang ada bukti formil dan material. Beberapa tahun berselang, 20 Februari 2019 terjadi deklarasi damai Talangsari yang diinisiasi oleh tim terpadu penanganan pelanggaran HAM dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Deklarasi ini dilakukan di Dusun Talangsari, Lampung, dihadiri oleh anggota DPRD Lampung Timur, Kapolres, Dandim, Kepala Desa Raja Basa Lama, dan Camat Labuhan Ratu. Isi dari deklarasi tersebut adalah agar korban Talangsari tidak lagi mengungkap kasus tersebut karena telah dianggap selesai oleh pemerintah dengan kompensasi berupa pembangunan jalan dan fasilitas umum di Lampung. Dari isi tersebut, korban dan masyarakat sipil pun melemparkan penolakan karena kompensasi yang diberikan bukan kompensasi khusus untuk orang-orang yang menjadi korban dalam peristiwa Talangsari. Korban yang ada dalam perkumpulan keluarga korban peristiwa pembantaian Talangsari di Lampung didampingi oleh Kontras Amnesty Internasional Indonesia melaporkan perihal deklarasi tersebut pada Ombudsman Republik Indonesia. Akhirnya tanggal 13 Desember 2019, Ombudsman mengumumkan bahwa deklarasi damai Talangsari dinyatakan maladministrasi. Dengan demikian, para korban Talangsari masih harus berjuang memperoleh haknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.